Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan gue Setiawan dari Wild Genetics. Nah, di video kali ini sesuai janji gue akan bikin video tentang bagaimana caranya membuat rain chamber. Sebelum kita mulai, jangan lupa kalian subscribe, like, and share video ini supaya semakin banyak teman-teman kalian yang tahu bagaimana cara membuat rain chamber. Oke? Nah, sebelum gue mulai cara pembahasan dan bagaimana buat dan apa aja yang dibutuhkan, yang perlu kalian tahu, kenapa sih rain chamber ini perlu dibuat? Karena pacman itu kawinnya ketika musim hujan. Nggak cuma pacman, tapi seluruh katak, seluruh kodok kawinnya di musim hujan. Nah, jadi rain chamber ini kita buat supaya menyerupai di alam, yaitu hujan buatannya, teman-teman semua. Nah, apa aja alat-alatnya? Yang pertama adalah yang penting banget, yang pasti kalian harus miliki adalah tanknya, pasti. Oke, kalau gue senang pakai ini. Ini akuarium gue dulu dari zaman gue ternak diskus, main BD dan sebagainya, meski gue pakai sampai sekarang. Oke, kalau gue pakai tank 60 kali 30, tingginya 40 teman-teman semua. Tapi biasanya gue di sini hanya bisa untuk satu pasang indukan, nggak bisa lebih. Nah, itu kekurangannya, tapi semakin besar semakin baik. Lalu apalagi yang dibutuhkan? Ya, untuk pinggirkan dulu. Apalagi yang kalian butuhkan? Yang pertama adalah ekret. Nah, ekret ini nanti kalian akan potong sesuai dengan ukurannya. Jadi nanti ekret ini kan tujuannya adalah untuk di dalam. Oke. Nah, ini kalian sesuaikan ukurannya. Lalu selanjutnya untuk alasnya, untuk penahan ekret ini, ya, kalian bisa ada dua pilihan. Yang pertama kalian bisa bikin seperti ini. Oke. Ini dulu gue bikin, ini pakai kawat nyamuk. Ini bikin sendiri, kalian buletin tingginya mau sesuai yang kalian seperti apa. Kelebihannya inilah kalian bisa lihat seluruh telur yang ada di dalam tank, teman-teman semua. Tapi kekurangannya adalah ini enteng. Jadi ketika kalian gerak-gerak, ini akan ke bawah gitu. Pacman yang gerak-gerak ini akan kedorong-dorong. Oke, jadi gue udah nggak pakai lagi ini, tapi kalian bisa pakai ini. Nah, kalau gue sekarang lebih senang pakai ini. Oke, ini batu bata teman-teman. Gue sekarang lebih senang pakai ini untuk di alasnya. Memang kelemahannya adalah kita nggak bisa lihat full semua dalam tank karena ketutupan oleh batu bata ini. Tapi kelebihannya adalah dia lebih stabil, dia lebih kokoh di dasar, teman-teman. Jadi tidak dorong-dorong ketika pacman-nya bergerak seperti itu. Nah, berapa banyak batu bata yang dibutuhkan itu tergantung. Kalian mau susunnya seperti apa di dalam tank nanti. Nanti gue akan contohin ya. Selain itu, yang kalian butuhkan lagi adalah sudah pasti adalah ini. Ini adalah power head untuk akuarium biasanya. Oke. Ini tujuannya untuk menyedot air, nanti airnya akan keluar jadi hujan buatan, teman-teman. Lalu yang kalian butuhkan lagi sudah pasti adalah pipa. Pipa. Nah, pipa ini kalian bisa dapatkan di toko ikan juga. Kalian ukur untuk tank kalian seberapa. Jadi disesuaikan saja, teman-teman semua. Lalu kalian bolongin. Kalau gue ini bolonginnya pakai solder kemarin, nih kalian bisa lihat. Oke. Nah, jumlah bolongnya terserah kalian semua mau seberapa banyak. Disesuaikan aja dengan kemampuan kalian. Lalu untuk menghubungkan pipa-pipanya, sudah pasti kita perlu yang namanya ini, teman-teman, segitiga ataupun L ataupun apa. Oke, tujuannya adalah supaya pipa ini bisa tersambung. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Gue akan tunjukkan ke kalian ya bagaimana cara buatnya. Sebelumnya gue akan aktifin dulu kameranya sebentar, oke? Jadi cara pembuatnya simpel, teman-teman. Kalau gue biasanya adalah gue susun dulu batanya. Jadi, kalau gue pakai 5 biji batu bata, jadi gue susun di ujung-ujung awalnya. Dan terakhir yang satu lagi adalah di tengah-tengah sini. Nah, inilah kenapa gue bilang kelemahannya adalah gue nggak bisa lihat nih di belakang batu bata ini nanti. Bagian belakang sini kalau ada telur gue nggak bisa lihat. Tapi tetap gue bisa lihat dari atas. Oke. Selanjutnya adalah gue akan taruh power head. Oke, power head ini gue taruh. Posisinya bagaimana terserah kalian, enaknya kalian aja. Oke. Lalu gua akan taruh pipa. Nah, pipa-pipa ini awalnya adalah
Kalian bisa susun atau kalian bisa rakit dulu. Oke, nah gua akan coba rakit dulu ya pipanya ya. Jadi kita akan rakit pipanya. Kalau gue biasanya lebih senang dengan dia ada di kiri dan kanan. Jadi ini pipa akan gue taruh, gue tutup seperti ini. Lalu gue akan sambungkan dengan pipa kecil lainnya. Yang dimana ukurannya ini terserah kalian, bebas mau berapa, karena kalian sesuaikan dengan tank kalian sendiri. Oke. Lalu ujungnya gue kasih pipa L lagi. Karena gue maunya adalah seluruhnya. Jadi di sini nanti di semua sini ini akan ada hujan buatannya teman-teman. Nah nanti kan gue kasih lihat ya gambarnya seperti apa ujungnya ya. Jadi ini gue pasang pipa L ya. Oke. Pipa selanjutnya ini yang ada lubang-lubangnya. Nah pastikan lubang-lubangnya menghadap ke arah bawah teman-teman. Ini juga. Pipa L lagi. Nah, ini yang terakhir. Ini kalau sudah dirakit jadi seperti ini. Lalu nah ini tinggal kita masukkan ke dalam overhead tersambung. Oke, tinggal ditaruh, sesuaikan. Nah, gua kebiasaan habis ini gua akan menyesuaikan lagi supaya arahnya ke bawah pipa-pipanya. Kalau nggak bisa, ini harus dibuat lagi supaya dia arahnya ke bawah. Ini yang biasa gua lakukan. Oke. Oke. Tahap terakhir yang biasa gue pakai adalah tinggal kita menaruh ekretnya. Nah di sini kalian bisa lihat, gue udah lubangin. Ini tujuannya untuk pipa. Jadi gue taruh ekretnya. Ini supaya pipanya tidak nyangkut. Nah batu bata yang tengah akan gue susun ulang supaya posisinya pas teman-teman. Ini ekret yang kedua. Kenapa pas? Karena ini udah pernah gue sering pakai, jadi ukurannya udah gue sesuaikan. Nah, kalau kita pasang ekretnya, nah, rain chamber selesai teman-teman. Jadi cuma seperti ini bikin rain chamber, mudah kok, nggak susah. Nah, kita coba ya, kita coba nyalakan supaya kalian bisa lihat bagaimana prosesnya ya. Oke, nah, gue pindahin ke tempat asal ya. Ini sudah gue taruh di tempat yang biasa gue taruh tanknya, kalian bisa lihat. Oke, nah ini lebih jelas. Sekarang kita waktunya isi airnya teman-teman. Nah kalau gue biasanya pakai air langsung pump dari depan, makanya gue harus bolak-balik sedikit. Oke, kita isi dulu ya airnya. Oke, jadi ini gue mulai isi airnya, kalian bisa lihat. Nah, seberapa tinggi airnya itu tergantung teman-teman. Kalau gue lebih senang yang penting adalah di atas ekret sedikit, nggak terlalu jauh. Karena gue menghindari pacman itu kan nggak bisa berenang, takutnya nggak jadi bermasalah. Kita tunggu ya sampai airnya sesuai dengan harapan gue ya. Jadi buat kalian yang mau belajar breeding, mau belajar ternak, nah inilah caranya. Nggak susah, mudah kok cara bikinnya. Oke, ini udah mulai mendekati
dengan egg rate-nya. Nah, berhubung udah bentar lagi lewat, gue matiin dulu airnya ya. Gue ke depan, gue matiin airnya. Oke, berhubung udah, selangnya gue cabut dulu. Nah, sekarang saatnya kita uji coba dan chambernya. Tinggal kita nyalain aja power head-nya. Maka dia akan nyedot dan boom. Ini jadilah sudah rain chamber ya teman-teman. Jadi seperti itu cara buatnya, nggak susah, mudah sekali. Nah, kalian bisa lihat